Waalaikumsalam. Selamat sore Bapak Ibu semuanya, teman-teman. Saya sama teman-teman saja dari karena sudah banyak internal wajah-wajah. Untuk sore hari ini nanti kita sampai jam berapa? 1 jam. Nanti kira 13.35 ya. Alhamdulillah, terima kasih sudah memilih kelas matematika. Alhamdulillah kelas kita full. Ada 21 peserta. Aslinya itu kuotanya maksimal 20. Tapi karena ada satu peserta nggak mungkin menolak gitu ya, kasihan gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa, 21 peserta. Izin kami absen dulu ya. Kita desain sekarang adalah pembelajaran di kelas 2 SD. Siapa di sini yang guru kelas 2? Guru kelas 2, kelas 2 juga, kelas 2. Yang guru kelas 1? Wah, keren luar biasa. Kerjanya mungkin anak berapa kali? Saya belum pernah, karena sejak masuk di SDMM itu nggak pernah di kelas 1. Jadi nggak pernah nyepokin anak. Kemudian kelas 3, ada kelas 3 di sini. Oke, kelas 4? Kelas 4, kelas 5? Kelas 5, kelas 6? Kelas 6 itu paling ini, habis ini TK kan ya. Selamat. Ada ya apa mengucapkan selamatnya itu. Nah, materi yang akan kita bahas untuk kita desain bersama ini masih kosongan ya teman-teman. Itu adalah menyusun bangun datar menjadi bangun datar baru. Menjadi bangun baru. Bangun baru itu tetap bangun datar maksudnya, tapi bangun datar yang baru, yang tidak sama dengan bangun datar sebelumnya. Ada nggak ya yang kelas 2 memang materi itu? Iya. Atau jangan-jangan hanya di SDMM aja? Enggak ya? Ada ya? Oh, oke. Nah, berarti nanti kalau yang kelas lainnya nanti rada-rada ngikut lah ya ke guru kelas 2, saya nurut gitu loh sama guru kelas 2. Kan yang tahu kita guru kelas 2. Rada-rada kosong. Enggak, maksudnya tetap teman-teman pasti punya, datang ke sini tuh pasti punya POV masing-masing ya kan? Point of view masing-masing, sehingga teman-teman itu sudah punya gambaran ngajar matematika itu kayak gimana. Meskipun teman-teman kesini belum tahu sebenarnya materi apa gitu kan, tapi kalau dari flyer, teman-teman baca flyer kami, kalau teman-teman sudah baca flyernya itu sudah ada judulnya. Apa judulnya teman-teman di flyer? Geometri Transformers. Nah, kenapa kita kasih judul geometri Transformers? Karena kita ingin mengajak anak-anak untuk berpetualang dengan bangun datar, dan itu akan mereka jadikan menjadi bangun datar yang baru gitu. Jadi makanya kenapa judulnya adalah Geometri Transformers gitu. Keren nggak ya namanya? Oh, nanti kalau mau diganti judulnya enggak apa-apa juga. Tadi kan sudah disampaikan Bu Ulfa bahwa lesson design ini masih boleh diganti. Nah, teman-teman di pembelajaran mendalam untuk bisa menentukan goals-nya itu kita itu apa ya? Kalau kemarin siapa yang sudah ini? Sudah Mirsani belum? Standar proses tahun 2026 yang baru diluncurkan kemarin. Standar proses nomor 1 tahun 2026. Baru diluncurkan oleh Prof Mukti beberapa waktu yang lalu. Sudah Mirsani? Siapa yang sudah baca? Oh, biasanya tuh guru-guru itu nggak mau angkat tangan, takut disuruh, ya, takut ditanya lebih lanjut. Saya yakin semuanya udah baca Ustadz Rudi. Cuma memang itu mesti gitu, penyakitnya itu nggak mau angkat tangan, ya, gitu. Karena khawatir ada pertanyaan selanjutnya. Nanti aku pasti ditanya macam-macam. Ya, jadi di standar proses tahun 2026 yang ditekankan itu hanya 3 dalam proses pembelajaran. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah proses pembelajaran itu sendiri. Yang ketiga apa teman-teman yang nggak kalah pentingnya juga, the last but not least, yang ketiga di standar proses itu apa? Assessment atau penilaian. Nah, sebenarnya assessment kita itu menggunakan assessment apa atau penilaian apa itu tergantung dari kita itu maunya goalsnya apa. Sehingga meskipun SDMM, MI Muhammadiyah Karangrejo, SD Muhammadiyah Taman, kemudian MI Al-Islam Pantenan kita yang berbeda-beda ini, kemudian dalam waktu yang sama, kemudian ditakdirkan oleh Allah untuk mengajar materi yang sama di sekolah kita yang berbeda, yaitu menyusun bangun datar menjadi bangun baru, pasti bisa jadi assessment kita berbeda. Kenapa? Karena bisa jadi goalsnya di SDMM itu beda, goalsnya di MI Pantenan beda, dan seterusnya beda. Nah,
dalam hal ini di sore ini kita mau menyamakan goals. Gimana sih caranya menyamakan goals? Dalam hal ini kenapa kok harus kita samakan? Karena nanti goals ini nanti yang akan kita bawa bersama ke kelas yang nanti akan dipraktekkan oleh Ustazah Dia. Guru buka kelasnya. Ustazah Ati itu terlalu bagus kalau Oh, apa? kita punya nama yang lebih Apa baik, itu? yaitu tumbal kita. Kasihan. Ya kan? Astagfirullahaladzim. Nggak sopan coba. 21 orang kesini bikin lesson design bersama. Terus yang disuruh ngajar dia. Namanya dia. Iya. Namanya dia. Kan gitu ya. Gitu. Kan kita lihat, tapi yang kita lihat tuh bukan bagaimana Ustazah Dia mengajar, tapi bagaimana siswa kita belajar dengan desain pembelajaran yang sudah kita desain bersama. Itu goalsnya. Bisa dipahami sampai sini? Kok sesuai rada ya Allah. Assessment kita itu apa ya? Dalam menentukan assessment itu kita harus sesuai dulu goalsnya apa dulu, baru kita bisa menentukan assessmentnya kan gitu ya. Misalnya kalau goalsnya itu kita mau melihat bagaimana anak-anak berkomunikasi, berarti assessmentnya pakai apa nanti? Rubrik communication skill kan gitu ya, rubrik keterampilan berkomunikasi. Baru nanti proses pembelajarannya pakai apa? Pasti ada diskusinya kan gitu ya, supaya kita bisa melihat anak-anak berkomunikasi. Berarti supaya anak-anak diskusinya lancar, komunikasinya tampak, berarti tugasnya harus kita tentukan kan gitu ya. Artinya kan kita tuh mikirnya tuh backward design gitu loh, mulai dari goals baru kita mundur. Nanti kita pakai apa? Nah kayak gitu ya. Nah karena itu kami di tim matematika sudah menyiapkan ada 1, 2, 3, 4, 5 kolom di sini, mulai dari prastruktural sampai action abstrak. Ini namanya apa coba Ibu? Teman-teman, solo taksonomi ya, keren sekali, solo taksonomi. Nah kita tentukan dulu nih, kira-kira kalau menyusun bangun datar menjadi bangun baru. Sebentar, kalau prastruktural itu tahapan pra, artinya anak-anak itu boleh jadi dia masih ada salah konsep gitu ya. Boleh jadi dia itu belum tahu ya apa sih yang dimaksud bangun datar, itu bisa jadi seperti itu ya. Kemudian kalau unit struktural itu dia hanya tahu bagian per bagian, jadi single part dari sheet itu sendiri. Kemudian kalau multistruktural itu dia sudah mulai tahu beberapa konsep yang ada. Kalau relasional itu baru dia bisa menggabungkan berbagai macam konsep yang sudah dipahami itu, yang awalnya terpisah-pisah, kemudian dia hubungkan. Oh ternyata seperti ini ya hubungan antar konsep itu. Kemudian kalau action abstrak itu namanya aja action itu kan diperluas ya, berarti action abstrak itu pemahaman yang diperluas. Jadi ini tuh kayak jumping task-nya gitu teman-teman. Jadi kalau tujuan pembelajaran itu bisa tercapai di relasional, maka action abstrak itu jumping task-nya. Bagaimana apakah anak ini bisa kita ajak yang lebih mendalam lagi? Nah itu di action abstrak. Kira-kira ada usulan enggak menyusun bangun datar menjadi bangun datar baru itu, menyusun beberapa bangun datar yang menjadi bangun datar baru itu, action abstraknya apa ya kira-kira, supaya nanti kita backwardnya enak, ke sananya enak. Action abstraknya dulu yang kita tentukan, goals akhirnya dulu. Kira-kira anak-anak bisa apa ya? Apa? Bisa dikasih gambar dulu. Dikasih gambar. Kadang kelas bawah itu kan ada bentuknya persegi panjang, tidak tahu. Nah itu dimasukkan di mana? Di kolom mana? Di action abstrak atau Pra. prastruktural. Kita tentukan goals akhirnya dulu. Nah kira-kira harapan apa yang diingini Bapak Ibu? Misalnya gini, contoh saya ingin mengajarkan konsep luas segitiga. Harapan saya di akhir pembelajaran anak-anak itu bisa menjelaskan filosofi rumus luas segitiga. Jadi luas segitiga itu setengah kali aras kali tinggi itu tekondi. Nah, berarti baru nanti kita mulai dari prastrukturalnya apa sampai berarti action abstraknya itu anak-anak bisa menjelaskan filosofi rumus luas segitiga. Nah, sekarang kita menentukan ini dulu. Menyusun bangun datar menjadi bangun datar baru itu kira-kira action abstraknya apa?
Kalau dibayangkan bangun datarnya itu misalnya ada segitiga, ada persegi gitu ya, terus ada persegi panjang gitu, terus ada persegi lagi, ada segitiga lagi, terus ada persegi lagi, disusun ini menjadi bangun datar baru. Ini kan menjadi bangun datar baru ya. Nah, apakah sudah sampai sini aja? Kalau sudah sampai sini aja berarti apa action abstraknya? Atau bahkan kita berharap lebih dari ini? Anak-anak desainnya. Kelas 2 itu kan tidak sampai ke luas keliling, tidak sampai. Tidak sampai. Kita nggak membahas luas keliling. Hanya menyusun bangun datar menjadi bangun datar yang baru. Mungkin itu bisa mengidentifikasi itu segi apa gitu ya. Oh, mengurai. Oke, mengurai. Saya tulis dulu ya. Mengurai ini tuh terdiri dari bangun datar apa saja? Berarti dekomposisi. Ya, oke, dekomposisi. Ada lagi? Kan ini goals akhirnya ya, menyusun menjadi bangun datar baru. Contoh aja ini. Ada lagi apa? Ya. Oh, enggak ya. Oh, bisa ini kata saya itu Bisa membentuk bangun datar baru dari susunan bangun datar yang itu. Jadi yang dikasih nanti akan disusun ya. Jadi gambar yang sudah itu kan sudah diurai terus membentuk lagi. Oh, ini diurai lagi. Oh, setelah diurai terus dari potongan bangun Iya. ini terus dibentuk lagi. Oh, dibentuk lagi bangun yang lain. dari Dibentuk lagi bangun yang lain. Kok tulisan saya ini bagus sekali ya. Sebentar, saya harus memvalidasi. Nah, nggak boleh ada yang bilang tulisan saya jelek karena sudah saya validasi bagus. Terus ada lagi yang lain. Tadi yang belakang kayaknya Resna ya. Terus saya ketok-ketok. Ada lagi kira-kira apa ya? Apa? kalau Ya. mungkin dari potongan tadi itu kan digabung seimajinasinya anak-anak. Setelah itu mungkin dari gabungan itu anak-anak bisa memberikan ciri-ciri sesuai dengan bahasa anak-anak mereka. Oh, ini sisinya ada 12 misalnya dari bangun itu. Ciri-ciri ya. Apa sifat lah itu, sifat atau ciri-ciri. Sifat atau ciri-ciri gitu ya. Ada mungkin menghitung apanya Ustaz dia? Sisinya, ada berapa banyak sisinya. Itu kan belok-belok ini ya kan? Terus sudutnya gitu ya. Terus titik sudut gitu ya, yang lebih tepat ya. Titik sudut gitu. Oke. Kalau apa namanya? Kelas 2 itu mungkin hanya sisi dan titik sudut ya. Iya. Oke, sisi dan titik sudut. Boleh sisi dan titik sudut. Lalu apa lagi ya? Apa lagi ya SMA? Gini Bapak Ibu. Kalau saya punya bangun datar, ini contoh aja ya. Bangun yang sama. Mengelompokkan bangun yang sama dari ini. Berarti setelah diurai. Oh, setelah diurai itu dikelompokkan. Oke. Mengelompokkan bangun yang sama atau sejenis. Oke. Kalau misalnya ini Bapak Ibu, ini anggap aja bangun datar ya. Ini apa ya isinya? Kwitansi. Oh, kwitansi. Besar sekali. Jadi, misal ini bangun datar apa? Ini bangun datar apa? Kalau saya nempelkannya gini, jadi apa? Panjang. Tapi persegi panjangnya sama apa beda? Beda. Beda apanya? Ukurannya. Kalau saya nempelkannya gini, jadi apa? Panjang juga. Sama apa beda ukurannya? Beda dengan yang awal tadi sebelum ditempel ya. Kalau saya nempelkannya gini, ujung sama ujung titik sudut dengan titik sudut gini, jadi bangun datar enggak ini? Bangun datar. Bangun datar apa? Segi
banyak Segi sekali. berapa? Segi 9. Ya. Segi berapa? 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Segi 8. Segi 8. Berarti namanya bangun segi 8. Bangun datar segi 8. Nah, itu kan sudah membentuk bangun datar baru ya. Tapi kenapa kok namanya beda-beda ya? Tadi ada yang namanya sama, ini sama ini namanya sama, tapi juga bentuknya berbeda. Meskipun kalau begini kan ya mungkin ini ya bentuknya berbeda. Terus ini sama ini juga bentuknya berbeda dan namanya juga jadi berbeda ya, gitu. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan namanya berbeda itu? Apa ini namanya? Perubahan posisi. Apa yang menyebabkan adanya perubahan posisi? Cara, ya kan? Cara kita memposisikan. Berarti ketika saya memposisikan ini dan ini begini, boleh nggak kalau saya bilang itu bahwa tolong anak-anak posisikan atau gabungkan dua bangun datar ini berdasarkan ini, aturan ini. Himpitkan lebar dengan salah satu lebarnya dengan lebar bangun datar yang lain. Berarti kan gini ya. Nah, begitu. Kalau himpitkan salah satu titik sudut dengan salah satu titik sudut yang lain, bisa jadi gini, bisa jadi miring gini, ya, bisa jadi gini, ya toh, bisa jadi gini, ya kan? Iya. Tapi semua itu apapun bentuknya meskipun seperti ini, dia membentuk bangun datar enggak? Iya. Bentuk selama ini nempel. Berarti ada apa tadi? Aturan. Berarti supaya anak-anak itu bisa menyusun bangun datar menjadi bangun datar baru, dibutuhkan apa teman-teman? Aturan. Nah, aturan inilah yang nanti akan kita letakkan di extend abstrak, karena itu yang paling tinggi. Kenapa aturan? Supaya bangun datar baru yang dibentuk anak-anak itu nggak ngawur. Imajinasi boleh, tapi imajinasi itu harus didasari oleh aturan dan alasan, reason. Kenapa kamu, misal si A seperti ini, kenapa kamu membentuk ini? Si B seperti ini, kenapa kamu membentuk ini? Tidak berhenti pada, wah bagus sekali, pinter, sudah bisa menyusun dua bangun datar menjadi satu bangun datar baru, tanpa ditanya why gitu. Nah, itu yang dinamakan action abstrak, pemahaman yang diperluas, tidak berhenti sampai menyusun saja, tapi mereka bisa membuat yang namanya aturan universal. Nah, aturan universal itu alasan apa yang mendasari mereka hingga mereka menyusun bangun datar seperti ini. Ini yang goals kita. Ada yang mungkin berkomentar sampai sini? Tidak ya? Nah, sekarang karena kita mau ke aturan universal, maka kita balik lagi ke belakang. Kira-kira supaya nyampe ke aturan universal itu prastrukturalnya kayak gimana ya? Biar nanti anak-anak itu bisa menyusun aturannya sendiri, bukan berdasarkan gurunya. Kalau tadi contoh saya kan berdasarkan gurunya ya. Tolong gitu ya, tolong tempelkan antar lebar dengan lebarnya gitu. Itu dari gurunya. Tapi kita nggak berharap itu. Kita berharap anak-anak bisa menyusun aturan universalnya sendiri dari bangun datar baru yang sudah dibentuk sendiri. Nah, berarti prastrukturalnya kira-kira mau pakai aturan atau tanpa aturan? Tanpa aturan, supaya nanti dia tahu bahwa aturan itu penting ternyata, ya kan? Berarti tanpa aturan, berarti prastrukturalnya apa kira-kira? Kita bisa berikan anak-anak potongan bangun datar ya. Simpel aja nggak apa-apa, saudara. Anak-anak diberikan potongan-potongan bangun datar. Oh ya teman-teman, yang atas ini areanya guru, yang bawah ini areanya siswa ya. Nah, guru memberikan potongan bangun datar yang berbeda-beda kepada anak-anak. Kira-kira di prastruktural itu kalau masih awal, anak-anak itu suka kita posisikan sendiri atau sudah langsung berkelompok ya? Supaya imajinasinya keluar dulu. Sendiri ya? Kenapa sendiri? Karena kalau
kalau berkelompok itu belum dia sudah harus menyesuaikan dengan pendapatnya orang lain, ya enggak? Nah, supaya kita tahu bahwa mana sih anak-anak yang imajinasinya itu luar biasa gitu ya, banyak, mana yang belum terasah itu mungkin kita bisa sendirikan dulu. Di prastruktural itu masih sendiri berarti ya, masih sendiri, individual saja. Dari anak-anak individual kerjanya, kemudian mereka diberikan petunjuk oleh gurunya untuk bisa silahkan dari potongan-potongan bangun datar itu silahkan kamu bentuk, terserah mau jadi apa gitu ya, tanpa adanya aturan, terserah mau jadi apa dulu. Nah, dibentuk mau jadi apa dulu terserah. Ini apa? Siswa secara mandiri ya. Penjelasan prastruktural, ada anak yang gini, Bu Guru gini boleh, Bu Guru gini boleh, Bu Guru gini boleh ya. Validasi kita hanya sebatas terserah kalian. Jadi kreasi kalian aja. Bahkan ketika ada anak bilang, aku nggak mau tak satukan, aku tetap pisah-pisah aja. Boleh nggak? Boleh. Terserah dia. Tapi itu menjadi catatan kita bahwa anak yang masih tidak menyatukan ini tadi, itu berarti dia masih di tahapan prastruktural. Kenapa? Karena dia belum memahami esensi perintah tadi. Perintahnya apa tadi? Bentuklah menjadi bangun datar yang baru. Tapi ya udah, kita biarkan dulu aja. Jangan langsung buru-buru. Tadi perintahnya ibu apa? Sabar dulu, gitu ya. Biarkan itu menjadi catatan kita. Oh iya, oh menurutmu kamu seperti itu ya. Kenapa kok maunya seperti itu, kok dipisah? Gitu. Kenapa nggak digabungin? Boleh ditanya-tanya seperti itu dulu, nggak apa-apa. Tapi hanya sebagai catatan kita itu di prastruktural. Kemudian ada tambahan lagi nggak di prastruktural? Mungkin bisa menukar hasil. Oh iya, boleh ya, supaya ada komunikasi tadi ya. Nah, biasanya anak-anak itu kan duduknya dua-dua gitu ya. Nah, atau kalau nggak duduk dua-dua, mungkin di sekolahnya Bapak Ibu sudah mengelompok, ya bolehlah diminta berpasangan dengan teman yang deket aja duduknya. Silakan saling menanyakan gitu. Oh, kamu bikin apa itu? Padahal kan bangunnya awal yang terpisah-pisah tadi kan sama ya, misalnya terdiri dari 3 segitiga sama 2 persegi misalnya. Terus dia jadi apa, aku jadi apa gitu ya. Kok bisa kayak gitu? Biarkan mereka berkomunikasi. Ingat, tanpa aturan, sehingga tidak ada yang salah di sini karena nggak ada aturan gitu. Oke, ditukar gitu ya, berpasangan gitu. Ada lagi? Cukup ya saya rasa ya. Nah, kemudian di unistruktural. Sekarang di unistruktural. Di unistrukturalnya apa kira-kira kalau di prastrukturalnya seperti itu? Unistruktural itu anak-anak tadi kan ya. Tadi kan di prastruktural kan anak-anak kan menggabungkannya kan 2 bangun datar aja kan. Maksudnya bangun datar A dengan bangun datar B digabung jadi bangun apa ya? Temannya yang menilai. Nah, berarti kan lompatan selanjutnya itu apa Bapak Ibu? Supaya anak-anak itu bisa berpikirnya itu berkembang dari yang prastruktural tadi. Tadi kan ada 6 bangun datar, tapi anak-anak gabungkannya dua-dua, misal lingkaran sama persegi panjang jadi apa, temennya nebak jadi apa, itu kayak lollipop misalkan gitu. Terus ada segitiga sama persegi apa itu? Apa bukan? Bangun bermakna. Ya, rumah kayak gitu. Nah, berarti di unistrukturalnya apa Bapak Ibu? Biar ada lompatan berpikir kembangnya anak. Apa kira-kira? Tadi kan bangunnya digabungkannya dua-dua, berarti lebih kompleks lagi. Kira-kira diberi berapa bangun atau gimana? Kalau tadi kan tidak ditentukan ya bangun apa ya, terserah anak-anak. Belum ada aturan juga. Atau gini, yang dua-dua di sini aja. No gitu. Yang ini Terserah. mandiri ya. Belum dikelompokkan kan tadi terserah. Baru yang ini kita tambah satu aturan gitu ya. Mungkin satu aturan karena masih Juni, kita tambah satu aturan yaitu misalnya dari beberapa bangun datar, misal dari 6 bangun datar, tadi nggak tahu ada misal dari 6 bangun datar diambil
dua-dua gitu ya. Dua-dua dipasangkan. Dua-dua dipasangkan Dua-dua jadi ada berapa dipasangkan. bangun nanti? Jadi ada berapa bangun? Ada 3 bangun. Ada 3 bangun datar baru. Nah, gitu. Tapi belum ada aturan dia itu harus menggabungkannya sisi mana sama sisi mana gitu, enggak, ya kan? Belum gitu. Jadi masih ini. Masih masih agak bebas lah gitu ya, masih agak bebas. Toh anak yang satu dengan anak yang lain pasti bisa jadi berbeda kan, bisa jadi yang anak satu mengambil 1 persegi sama 1 segitiga, yang satunya 1 persegi sama 1 persegi panjang gitu, yang satunya 1 persegi panjang sama 1 lingkaran gitu tadi. Seperti itu. Nah, cocok tuh tadi. Nah, kemudian apa yang dilakukan anak? Berarti menggabungkan 2 bangun datar ya, menggabungkan antar 2 bangun datar gitu ya. Kemudian memberi apa? Memberi nama ya, memberi nama bangun datar baru supaya dia bertanggung jawab, nggak asal-asalan, nggak tahu ini apa. Pokoknya gini, aku suka bentuk gini, tapi aku nggak tahu ini bentuknya apa. Nah, kalau misal ada anak yang menjawab seperti itu, apa respon guru? Masih di tahapan unistruktural. Apakah langsung kita, kamu tetap harus memberi nama gitu? Seperti itu? Tidak perlu, ya biarkan aja. Tapi kita punya catatan, ya anekdot bahwa oh anak ini sudah bisa membentuk bangun datar baru, tetapi dia belum bertanggung jawab atas namanya. Untuk ngelahirinnya kayak gitu. Ya. Kalau misalkan ada anak yang tanya, Ustazah boleh sama enggak sama teman gitu? Oh, Kita juga iya. jangan terserah atau gimana? Boleh. Kira-kira gimana jawabannya? Boleh sama enggak sama teman? Boleh, asal kamu bisa mempertanggungjawabkan kenapa kamu memilih sama dengan temanmu gitu. Kan kadang ada anak yang dia udah malas mikir gitu ya, terus aku sama aja sama ini, nggak apa-apa. Tapi kita tanya kenapa kok pengennya sama temannya? Ya aku malas mikir aja. Oh, kan jadi catatan kita. Jadi tidak dibiarkan. Boleh sama aja, nggak ditanya apa-apa. Asal nanti bisa ya dipertanggungjawabkan kenapa kok memilih sama dengan temannya. Pokoknya harus ada reasoning ya, harus ada reasoning. Terus Yang ini individu apa? ini individu apa? Berpasangan. Oh, berdua ya, berpasangan ya. Oke. Karena tadi sudah berpasangan kan ya? Berpasangan dengan teman yang sudah sama-sama menukar. Nah, tadi kemudian dilanjutkan ke unistrukturalnya, dikasihkan bangun datar baru lagi, terus mereka diminta untuk membuat dari 2 gitu ya, kelompok-kelompok 2 gitu. Terus multinya apa kira-kira? Supaya nanti ini tercapai, aturan universal itu tercapai. Kira-kira multinya apa? Nah, bangun datarnya ditentukan oleh guru. Ya apa itu bangun datarnya ditentukan? Menggabungkan beberapa bangun datar, tapi bangun datarnya sudah ditentukan oleh guru. Bangun datar misalkan segitiga sama persegi sama persegi panjang. Oh gitu ya. Berarti itu yang harus digabungkan gitu ya. Iya. Kalau tadi di sini kan milih 2 tapi bebas. Iya. Nah, yang sekarang dibatasi lagi. Ya, dibatasi lagi, bangun datarnya ditentukan. Gimana? Dari sini Multinya lebih menambah. luas ya, Menambah ya. bangun datar baru dari 2 tadi boleh ditambahkan lagi. Ditambah jumlahnya atau bentuknya? Ditambah jumlahnya atau bentuknya? Atau dua-duanya? Tadi kan 6. Ya, bangun datarnya berbeda. Sekarang misalkan ada bangun datar lagi ditambah, tapi ini tadi kan 1. Barangkali lingkarannya nanti dikasih 2, perseginya dikasih 3, segitiganya dikasih 4, atau gimana? Untuk lompatan di multistrukturalnya. Jadinya kan tadi kan jadinya 6 bangun. Iya. Terus habis itu di ini kita cuma bisa dapat 2 bangun baru lagi. Oh, berarti gabungan 3. Jadi Tetap 6, tapi jadi
2 bangun datar baru. Ada dari gini, tadi kan sudah dua meja persegi, persegi sama segitiga kan jadinya rumah tuh ya. Misal kalau ada anak yang berpikiran seperti itu, ternyata kelompok yang lain tuh ada yang dia jadi lampu, misal ya. Jadi kayak jadi ada rumah, ada lampu, mungkin lebih Terus luas lagi ada tuh. sekolah, misalkan ada dikasih trapesium sama kaki, terus kemudian bawahnya persegi atau persegi panjang, biasa kan sekolah kalau atapnya gitu sekolah. Nah kalau bangunan-bangunan itu digabungkan itu berarti gimana kalau menurut Ustaz Sada? Tadi ada yang berpendapat Ustaz Vita bangun datarnya tetap, tapi perintahnya tidak jadi 3 bangun datar yang baru tapi 2. Jadi 3 sama 3. Atau bisa jadi 4 sama 2 boleh kan? Iya. Boleh. Semuanya Membentuk 2. dua bangun. Tapi bangun datarnya tetap. Iya. Jumlahnya tetap. Jumlahnya 6 tetap. Kalau bangun datarnya sama, jumlahnya sama, lompatannya hanya di bentuknya yang baru hanya 2 gitu. Dua, iya. Malah lebih sedikit ya. Malah lebih sedikit, cuman gabungannya jadi banyak. Ada itu, ada lagi. Kalau ditambah tadi kan 1 tadi lingkarannya 1 perseginya 1. Kalau jumlah lingkarannya ditambah perseginya ditambah gitu gimana? Lebih banyak. Nah, kalau jumlah bangun datarnya ditambah memungkinkan anak-anak akan membentuk apa di situ? Banyak ya. Kalau kita nggak menentukan, masih belum menentukan misalnya, itu akan membentuk banyak ya. Ada jadi sekolah, ada jadi taman misalkan, ada jadi taman, terus ada jadi pohon, kan bisa pohon ya. Jadi kayak apa? Bikin kota kecil gitu. itu lebih menarik dan lebih menantang. Misalnya dari apa tadi itu persegi panjang ke trapesium, misal sekolah, biasanya sekolah kan ada pohon, ada kolam ikan, barangkali. Tapi meskipun pohonnya kayak lollipop ya. Cuman lingkaran yang Ya anak ini tuh pohon. Ya, gitu ya. Oke, berarti gini. Karena bangun datarnya tadi banyak ditambahkan ya, banyak, kemudian imajinasinya anak-anak juga bertambah ya, membentuk. Kalau ini tadi membentuk dua membentuk tapi terpisah. Nah yang ini membentuk banyak tapi harus satukan tema. Jadi satu tema. Nah, multi struktural. Yang memungkinkan tema bangun itu apa? Tadi yang kayak Ustazah Dia tadi kalau kota gitu. Bukan peta apa kira-kira? Miniatur kota gitu Ya. Mungkin nanti anak-anak ada yang buat kayak tadi Ustazah itu ada sekolah, ada pohon, ada taman, meskipun ya tak jalan bunder tok. Itu imajinasinya ini tuh tamannya Ustazah, terus ini tuh kucingnya, padahal persegi panjang sama segitiga gitu ya udah kucingnya cuma telinganya aja. Nah, bikin kota ya. berarti bikin kota. Miniatur kota. Miniatur kota. Berarti kalau ini tadi 2 siswa, ini diperbanyak aja ya siswanya ya. Jadi kelompok aja. Supaya komunikasinya bisa kita lihat kelompoknya. Kalau sudah dia berapa siswa? 30 berarti berapa kelompok? 6 Misalkan kelompok. tidak miniatur kota tapi miniatur sekolahnya masing-masing karena kan mereka Boleh. Maksudnya Lebih dekat. miniatur sekolah karena mereka tahu bayangannya Iya. sekolahnya itu seperti ini. Seperti Kalau ini. miniatur Boleh. kota kan terlalu ada yang Luas. Oke, boleh. Miniatur sekolah. Ini sampai kasih garis bawah aja. Garis bawah sekolah. Guru membagi menjadi kelompok besar. Tadi pusat ada dia 30 siswa jadi 6 ya. 6 kelompok. Berarti 5 satu kelompok 5. Oke, satu kelompok 5. Terus bangunnya diperbanyak gitu ya. Diperbanyak lagi. Kemudian
anak-anak diminta untuk membuat miniatur sekolah. Nah, miniatur sekolahnya terserah, mungkin ini yang ini ruang kelas, yang ini kamar mandi gitu ya, yang ini taman, ini pohon, ini ada mobil, halaman gitu misalnya, dan seterusnya. Jadi anak apa yang dilakukan anak-anak? Intinya aja nggak apa-apa. Nanti kan bisa ya ini ya menjelaskan sendiri ya. Terus mau berdiskusi. Yang sekolah. Nanti terserah Bapak Ibu ya, mau kota, mau sekolah. Tapi kalau saya sih gini, kalau kota itu bisa jadi mungkin perumahannya di tempat tinggalnya gitu ya. Mereka boleh memilih gitu. Boleh kamu milih miniatur di perumahan tempat tinggalmu. Kebetulan kalau anak SD kita kan menyesuaikan dengan kondisi anaknya usia dia ya, yang 30 anak tadi. Saya aja belum telik loh 30 itu. Saya udah melahirkan 30. Tandai dulu. Terus Sekarang nggak gula. Kris. Nah, terus ini mohon maaf sponsor sabun colek dari Coach Ruby. Nah, kemudian karena anak-anaknya usia dia itu ada beberapa yang di lingkungan GKB sini itu kan ada klaster-klaster gitu ya. Nah, itu kan biasanya ada tamannya sendiri gitu, boleh gitu. Jadi nggak harus sekolah gitu. Supaya apa? Supaya antar kelompok itu bisa bervariasi bedanya. Kalau hanya kita tentukan sekolah kan antar kelompok paling yo bentuknya itu aja. Kalau sekolah itu yang sewu sekolah itu biasanya bentuknya anak-anak yo kotak-kotak gitu. Tapi kalau miniatur kota itu mereka lebih luas. Bisa jadi aku lo pernah diajak ke alun-alun. Nah, di alun-alun tuh berarti nanti ada lingkaran, ada air mancurnya, ada masjid, pohon-pohonnya gitu. Jadi lebih bervariasi. Boleh, makanya ini kita kasih miniatur kota atau sekolah. Artinya nanti berarti anak-anak di kelompok-kelompok itu dibebaskan mau milih apa tema, subtemanya gitu ya. Subtemanya apa? Siswa menamai tiap bangun ya, menamai tiap bangun baru. Ini apa? Oh ini sumur gitu. Ada saya ini kangen. Nggak ngerti sumur kan kalau saya. Kurang saya dia. Desa itu. Kemudian Kalau ini ini wis nang kamar mandi ya itu. kolam ya, kolam ikan. Kalau saya ngertinya jublang. Benjeng itu gitu saya. Jublangan enggak, aku benjeng kok. Enggak ada benjeng kan di sini ya. Beijing, saya dari Beijing. Nah gitu. Gitu. Terus apa ini? Oh ya, misalnya persegi panjang itu jadi jembatannya gitu ya. Itu. Tapi mereka itu mungkin masih sebatas menamai ya dari tadi itu, dari kemarin, dari tadi. Multi. Sekarang relasinya apa? Berarti dari multi itu harus dihubungkan gitu. Dihubungkan. Kalau ini tadi mungkin hubungannya baik-baik saja ya. Karena kan sudah bisa menamai gitu. Sekarang kita cari aktivitas lain yang itu bisa dibentuk dari bangun-bangun tapi lebih ke fungsinya. Fungsinya itu lebih dapat gitu. Artinya hubungan kenapa kok ini tak jadikan ini? Untuk apa fungsinya itu kira-kira kita bisa cari aktivitas lain apa ya yang terlepas dari ini tentunya karena ini udah selesai. Misal ya Bapak Ibu, anak-anak kalau buat rumah pasti atapnya dari bahan apa? Segitiga. Berpikirnya anak-anak kalau segitiga kenapa? Supaya apa? Lancip. Oh, karena lancip. Oke. Ya, karena hujannya itu mungkin Kalau misalkan atapnya itu persegi, terus ada hujan, airnya bisa turun nggak kira-kira? Itu kan bolong. Itu fungsi ya. lebih ke fungsi. Ya. Gitu. Kira-kira apa? Itu tadi sudah di spill Ya. sama Ustazah Ati gitu.
Apa kira-kira? Mungkin nggak badannya rumah itu segitiga, Bapak Ibu. Nah, pasti mungkin anak-anak bisa berpikir kenapa ya kok aku naruh segitiganya di atas nggak di bawah. Di bawahnya itu persegi atau persegi panjang. Bisa jadi ada anak yang berpikir kalau bawahnya segi kayak gini kan, ini kan persegi bisa dibentuk. Masuknya enak ya. Bisa dimasukin barang, bisa dimasukin orang, bisa. Kenapa? Boleh-boleh. Iya. Kalau segitiganya ditaruh bawah, masuknya kan? Iya. Berarti ditambahkan relasinya ke fungsi. Alasan. Kenapa dia meletakkan itu di sini, gitu ya? Kenapa segitiganya di kanan? Kenapa perseginya di bawah? Kenapa trapesiumnya di atas? Gitu. Tapi kelas 2 belum belajar trapesium kayaknya ya. Segi empat gitu. Apa aja udah ada dia? Segitiga, segi empat, lingkaran, segi banyak. Tapi mereka belum tahu kalau ini trapesium, namanya hanya belum. persegi dan persegi panjang, cuma Hanya saja. saja. Kalau trapesium jajar genjang ya mereka namanya segi empat. Segi 4. Oke, sama gabungan ya. Apa? Gabungan bangun datar ya. Iya. Ya, misalnya kayak gini. Oh iya itu masuk ke segi banyak. Segi banyak. Iya. Berarti kira-kira kita bisa kasih kegiatan apa ya yang menarik begitu? Kota ajaib, bangun ajaib, miniatur kota sekolah, aslinya. Kalau Robot tadi Us robot, katanya. siapa yang bilang robot tadi? Kalau robot itu gimana, Us? Tadi kan belajar terkait peletakan itu yang dia bisa masuk di dalam kepalanya bulat. Oh, gini. Kepalanya bulat, terus Telinganya segitiga. Gini. Terus tangannya segitiga. Ya. Seperti rada sombong titik. Berapa? Terus kakinya persegi. Baca juga boleh. Itu pakai baju koko, ketutupan kakinya. Kancingnya lingkaran Us. Biasanya anak-anak gitu ya. Oh, pakai topi segitiga. Oh, oke, boleh. Robot. Apa ini judulnya enaknya robot Apa? ajaib lagi. Bagus ini. Ini tadi filosofinya dia sudah mulai menemukan fungsinya. Ya, fungsinya. Lebih ke apa? Kenapa tangannya harus segitiga? Loh, kalau tangannya segitiga kan enak bisa gini. Mungkin ya. Terus kalau tangannya lingkaran ya apa Ustazah? Kan nggak bisa diapa-apain gitu ya. Mungkin gitu. Terus kenapa Tubuhnya persegi panjang. tubuhnya persegi panjang? Kenapa nggak segitiga aja? Nanti goyang-goyang kepalanya. Nanti goyang-goyang ya segitiga. Masalah gini ya. Nah mungkin itu alasan anak-anak atau imajinasi kita aja ya, padahal anak-anak ya biasa banget. Ya imajinasinya kurang gitu. Oke, apa kira-kira robot yang menarik gitu supaya nanti saat presentasi itu kita keren gitu loh. Apa ya robot? Robot apa? Biasanya saya dari ya di sini pinter gawe-gawe ini robot apa gitu. Robot apa ya? Robot transformer. Robot transformer. Judulnya. Jadi transformer judulnya. Ilmu itu robot transformer. Apalah gitu ya nanti ya, berarti kasih beberapa bangun datar lagi, tetap berkelompok ya, tetap 6 kelompok tadi, satu kelompok 5 anak, berarti anak-anak dikasih bangun datar macam-macam ini ya. Mobil, bis, kereta itu biasanya. Boleh gitu. Terus habis itu robot kan nggak hanya robot ini ya, Ya, misalnya bentuk yang orang. bentuknya bis, terus bisa berdiri gitu kan. Iya transformer ya.
hafal nggak nama-namanya? Jadi anak-anak berkelompok, Ustazah tetap. Oh iya berkelompok. Terus guru memberikan ini satu paket berupa bangun datar yang berbeda-beda gitu ya. Kemudian anak-anak diminta membuat prototype ya, prototype robot dari bangun datar tersebut serta menjelaskan fungsinya. Nah, serta menjelaskan fungsinya. Fungsi dari tiap bangun datar. Fungsi dari tiap bagian ini ya, tiap bagian ini. Iya sama, alasan fungsi kan alasan. Iya kan? Fungsi kan alasan. Iya gunaannya. Kenapa segitiga? Karena nanti fungsinya supaya kalau segitiga itu kan bisa gini-gini misalnya kayak gitu ya. Alasan dan fungsi boleh ditambahkan alasan dan fungsi. Kenapa itu diletakkan di situ? Misalkan ukurannya itu diperkecil, contoh tadi kan lingkaran kan dikasih sama ustadzanya besar-besar ya. Terus ternyata ini tak buat kancing, tak gunting jadi kecil-kecil, itu boleh nggak? Oh, boleh nggak digunting? Artinya diubah ya? Diubah, tapi dengan apa? Misalnya tadi kan lingkaran, tetap ukurannya kecil. Cuma diperkecil. Boleh nggak ya? Kalau dalam hal kita kembalikan lagi ke itu, menyusun bangun datar menjadi bangun datar baru. Artinya kita kan sedang mengasah imajinasinya anak-anak dari bangun datar yang kita berikan. Maka bagaimana caranya dia berimajinasi dari situ tanpa menambahkan bangun baru atau mengubah bangun yang sudah ada. Boleh? Belum boleh. Belum boleh. Supaya mereka bisa coba cari bagian lain yang itu sekiranya bisa lebih cocok dengan ukuran yang sudah Ustazah berikan. Nah, gitu. Sehingga mereka akan berpikir lebih lagi, oh berarti ini tak jadikan ini aja gitu ya. Bahkan nggak bisa melihat imajinasinya karena mereka sudah bisa menentukan sendiri kan. Nah, kita kan ingin melihat imajinasinya anak-anak kayak gimana sih dalam membentuk bangun datar baru dari bangun datar yang sudah disediakan. Artinya kalau dari sisi nilai-nilai kehidupan, kamu itu dalam hidup itu hanya disediakan beras dan gula, isok jadi apa? Gitu. Ya, Bisa jadi apa? bisa jadi apa? Beras sama gula. Jangan tanya saya karena saya nggak bisa. Bobor ya, variatif yang enak ya. Ya, nggak bisa Fungsi. Ustazah Ati yang menjawab bagaimana caranya. Aku tanya variatif aja. Jadinya bubur Oh ya ya. Bagus sekali. Jadi ente nggak usah ada bilang. Oke. Apa ini? Penjelasan alasan fungsi, alasan atau fungsi. Oke ya, alasan atau fungsi ya. Kenapa misalnya lengan memakai persegi panjang bukan lingkaran gitu. Oke. Terus action abstraknya tadi aturan. Berarti apa? Kalau ini tadi sudah mulai agak-agak menjurus ke aturan kan sebenarnya ya. Kenapa dia meletakkan segitiga sebagai lengan? Kenapa dia meletakkan ini sebagai kaki misalnya? Itu sudah merepet sih ke aturan tapi belum sampai ke aturannya. Nah sekarang supaya jadi aturan universal tuh anak-anak bisa merumuskan aturan universalnya itu kegiatan apa lagi? Supaya artinya kegiatan baru teman-teman, bukan lanjutan dari itu karena itu sudah selesai kan. Kegiatan baru apa yang setingkat lebih tinggi, tapi ini yang paling tinggi tadi ini kita udah nyepil ini kan tadi di depan. Berarti apa ini? Supaya bisa jadi ini berarti anak-anak diberikan apa? Diberikan tantangan. Bahannya apa? Bentuk-bentuk, tapi masih terpisah-pisah ya. Oke, setelah itu mereka disuruh menggabungkan lagi. Pokoknya pasti menggabungkan lah. Pasti komposisi ya. Menggabungkan lagi, tapi ada tapinya.
harus disertai aturan. Dia harus bisa menjelaskan supaya jadi bentuk ini itu aturannya apa. Oh, saya antara segi apa ini persegi dan segitiga itu saya menghimpitkan sisinya gitu ya. Mungkin kalau anak kelas 2 belum tahu kelas ya, nggak apa-apa sisi aja, salah satu sisi segitiganya yang bawah ini loh, yang bawah gitu, nggak apa-apa ya. Sama ini, oh terus supaya nyambung dengan ini apa yang dihimpitkan. Nah, sisi yang sebelah sini dulu ya, sisi sampingnya gitu. Ya gitu, sisi yang tengahnya sama atau apa gitu ya. Padahal meskipun nanti mungkin bangun datarnya itu enggak serapi ini ya, namanya anak-anak mungkin dia ya kelas 2 soalnya Bapak Ibu ya, kelas 2 itu bisa jadi enggak serapi ini. Mungkin dia itu ya perseginya itu di sini tapi nah gini misalnya gitu ya. Ini kan ya rodok-rodok ya apa ngono ya gitu, terus gini. Nah, atau kayak gimana lagi gitu. Tapi oh ini kenapa kok dihimpitkan di sini gitu ya? Aturannya apa nih supaya jadi pagar misalnya? Oh aturannya ini harus dihimpitkan. Apanya yang dihimpitkan? Sisinya gitu. Meskipun sisinya itu panjangnya berbeda gitu maksud saya, nggak apa-apa. 10 menit lagi. Asal anak-anak itu bisa nyeplos. Tapi ingat yang namanya anak kelas 2 harus sering-sering dipantik ya. Harus sering-sering ditanya. Ini namanya apa misalnya? Ini namanya pagar. Oke, untuk menghimpitkan ini dan ini bagaimana caramu? Ya ini tinggal ditempelkan. Berarti apanya yang ditempelkan? Sisinya. Diulangi lagi, apanya yang ditempelkan? Sisinya. Nah, nanti dia suruh mengulang lagi sendiri-sendiri, mungkin dalam kelompoknya kita tinggal lihat, pantau. Selama dia bisa menjelaskan antara satu teman dengan teman lainnya, berarti dia sudah bisa membentuk aturan universal. Bahwa nanti di penutupnya baru kita simpulkan ya. Berarti ini ditulis dulu, guru memberikan satu paket berisi bangun datar berbeda. Nanti bangun datarnya apa kita serahkan ke guru buka kelas aja ya. Buka kelas kita itu multi talent Bapak Ibu. Yo menari yo apa gitu. Silat juga bisa gitu ya. Jadi untuk membuat bangun datar gini ya nggak perlu dibantu lah. Luar biasa. Ya, memang kita itu jadi orang yang kurang ajar ya saat ini. Dengan aturan ya. Iya, dengan aturan gitu. Jadi harus dengan aturan. Nah, yang paling penting juga di tahap action abstrak itu jangan lupa untuk ini kan konsep bangun datar. Ini sudah ada bangun datar. Jadi konsep bangun datar itu apa? Apakah ini dinamakan bangun datar? Iya. Apakah ini dinamakan bangun datar? Iya. Apa sebenarnya bangun datar? Two dimensional shape. Berarti apa two dimensional shape itu? Yang bangun yang mempunyai two dimensional, 2 dimensi, yaitu atas dan bawah atau kanan dan kiri atau apa, pokoknya hanya punya 2 sisi. Jadi bangun datar ini kalau diangkat kalau ini kan hanya punya 2 sisi, ini dan belakang ya kan. Masih ya ini bangun datar nggak ini? Iya, hanya punya 2 sisi, ini dan belakang. Selama dia nggak punya tebal atau tinggi, maka dia tetap two dimensional shape, bukan 3 dimensional shape. Kalau 3 dimensional shape baru dia bangun ruang, dia punya tinggi. Jadi yang namanya bangun datar ternyata nggak hanya persegi, persegi panjang, segi banyak, trapesium. Maksudnya nama-namanya itu. Ini segi banyak, ya kan? Secara nama matematis. Tapi nama dari anak enggak, ini tuh pagar. Ya, pagar itu dia segi banyak dan dia termasuk bangun datar. Tapi dia imajinasinya menjadi 3 dimensi, ya kan? Pagar itu kan 3 dimensi gitu. Jadi kita penanaman konsepnya di situ. Apa sih yang dimaksud bangun datar? Sehingga anak itu tahu bedanya
oh nek pager itu wis jadi, kalau sudah jadi pager itu sudah bukan bangun datar lagi tapi bangun ruang. Tapi kalau masih gambarnya itu bangun datar gitu, karena hanya punya dua sisi tadi, depan belakang. Itu ya sudah ditulis menjelaskan aturan geometris ya. Aturan geometris itu tadi ya Bapak Ibu ya. Yang direkatkan apanya, yang ditambahkan apanya. Kemudian penutupnya, kira-kira penutupnya adalah fungsi dari untuk apa sih kita itu, anak itu bisa mendefinisikan aturan universal. Untuk apa anak itu, kenapa kok anak itu perlu punya keterampilan membuat aturan universal. Itu kita refleksikan ke anak-anak. Untuk apa kira-kira jawabannya? Kan kita sutradara, jadi harus menyiapkan jawaban kan gitu ya. Untuk apa jawabannya? Supaya bangun datar yang dibentuk itu mempunyai makna. Jadi kayak gini, kalian itu mau jadi dokter itu kan harus punya learning journey. Oh aku harus belajar IPA, aku harus belajar matematika, aku harus paham bahasa Arab, bahasa Inggris, aku harus paham ini. Aku nanti sekolahnya itu di SMP ini, kuliahnya di UNER misalnya kayak gitu ya. Terus apalagi baru bisa jadi dokter. Berarti supaya kalau kamu diberikan bangun datar, oh ini mau tak jadikan rumah berarti apa yang harus direkatkan dulu gitu. Nah itu namanya berpikir sistematis. Nah itu di sini aturan universal itu fungsinya supaya anak-anak berlatih untuk memberikan reasoning satu. Yang kedua supaya anak-anak berlatih untuk bisa berpikir sistematis. Yang ketiga supaya anak-anak berlatih untuk membuat hal baru itu menjadi lebih bermakna. Udah ya, siswa mendapatkan bahwa dari bangun datar yang dibentuk bermakna ya. Berarti ini apa yang kita dapatkan hari ini dan ini kenapa perlu adanya aturan universal untuk membentuk bangun datar baru. Kenapa perlu adanya aturan universal untuk membentuk bangun datar baru. Robot tadi kayaknya perlu satu kata lagi guys biar agak. Namanya robot-robot tadi itu loh. Bumblebot. Transformer biar matching sama Oh gitu. judulnya. Oh iya kan goalnya ya. Iya. Oh boleh. Robot transformer. Itu loh peserta itu kan banyak yang laki-laki kan tadi. Bisa dijadikan relawan. Makan korban. Oke, aturan universal. Udah ya. Apalagi muridnya sudah ya kira-kira. Ada yang perlu ditambahkan lagi di refleksi? Silakan. Sudah pada ke Allah. 3 menit lagi. Iya. Ada lagi Bapak Ibu yang ditambahkan di penutupnya? Oh, gak ada yang makan ya? Iya Bu, santai. Bisa nanti kita hadap sana aja enggak? Silakan. Menit kayaknya. 10 menit sih, 10 menit. Ada laki-laki satu dan 3 tumbalnya. Tinggal tumbalnya. Tumbal. Siapa Bapak Ibu? Nanti si matematika siapa yang maju? Dari ibu-ibu dan bapak nanti pasti maju. Nanti dari ibu berarti 4 lagi. Dan siapa? Ibu siapa? Oh, dari Ria. Ya, Molvi. Ini. Oke, ibu siapa? Bu Eli. Bu Eli. Pak siapa Pak? Dicatat terus ada dia sama catat. Bu Eli, Bu Maulvi, Pak Yusuf, Bu Ula. Satu lagi yang beda instansi gitu mungkin. Jadi yang jauh. Ada yang dari Jombang? Oh, iya, dari Jombang. Loh, dia apa?
Oh sudah. Karena 5 dari setiap kabupaten 1. Malang. Malang mana Malang? Dari ikut matematika berarti. Jombang. Iya. Jombang. Siapa? Ibu. Bu sama Bu Aden. Bu Adelia. Delia. Jadi apa yang kita desain itu apakah sesuai dengan keadaan di kelas seperti itu. Nanti kita mengobservasi, ada lembar observasi yang kita berikan. Jadi nanti ibu-ibu mengobservasinya itu tidak semua siswa. Misalkan ibu siapa? Ibu Vina nanti yang sesuai ada namanya di situ. Jadi besok anak-anak ada nama punggungnya di situ. Gitu. Yang diobservasi hanya anak itu. Tidak mengobservasi ustadanya. Tapi karena desain ini kita buat bersama, maka apakah ini pas atau nanti kita evaluasi lagi. Itu. Bersatu kita teguh, bersama kita luar biasa. Ombel matematika.